Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, khususnya untuk Bapak Bayu Aji selaku dosen sistem kontrol adaptif saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Kaila Nafisa dengan NIM 2023-11081, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan sistem kontrol adaptif pada pendingin ruangan atau AC. Nah, akan saya mulai terlebih dahulu terkait dengan latar belakangnya. Nah, latar belakang yang pertama itu terkait dengan kebutuhan kenyamanan. Kenapa kebutuhan kenyamanan? Karena suhu ruangan yang nyaman itu sangat amat penting untuk aktivitas sehari-hari, baik di rumah, kantor, maupun ruang publik, sehingga AC ini menjadi solusi utama untuk menjaga suhu tetap stabil sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, latar belakang yang selanjutnya itu ada perlunya kontrol adaptif, yang dimana maksudnya di sini karakteristik ruangan itu kan tidak selalu sama dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dengan adanya kontrol adaptif ini, kita harap parameter itu dapat menyesuaikan secara otomatis terhadap perubahan beban pendingin, yang dimana hasilnya nanti suhu ruangan tetap sesuai dengan set point, akan lebih stabil, dan juga energi akan lebih hemat. Nah, untuk poin selanjutnya itu akan saya bahas terkait dengan prinsip kerja dari sistem kontrol adaptif pada pendingin ruangan ini. Nah, di sini itu prinsip kerjanya yang pertama, saat kita bayangkan kita berada di sebuah ruangan yang sangat amat panas, yang dimana bisa kita katakan suhunya itu sampai 30 derajat dan kita ingin suhu yang lebih nyaman, sehingga kita setelah AC ke 24 derajat. Nah, angka 24 inilah yang disebut dengan nilai set point atau target suhu yang kita inginkan. Kemudian AC itu mulai bekerja, sensor suhu di dalam ruangan terus-menerus membaca kondisi suhu aktual. Dari sinilah sistem menghitung selisih atau error antara suhu yang ada dengan suhu target. Misalnya errornya itu ada di 6 derajat, artinya ruangan masih lebih panas 6 derajat dari yang kita inginkan. Selanjutnya, inilah terkait dengan controllernya. Nah, controller di sini itu berfungsi untuk memberikan sinyal ke kompresor dan kipas untuk bekerja lebih keras agar ruangan cepat dingin. Tapi uniknya pada AC, di sistem adaptif yang saya bahas ini tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, pada sistem adaptif ini AC kalau ternyata ruangannya itu besar dan terdapat banyak orang di dalamnya, biasanya pendinginnya itu akan lebih lambat, sehingga sistem adaptif ini bisa mengenali kondisi itu lalu otomatis menaikkan daya pendinginnya menjadi lebih besar. Begitupun sebaliknya, kalau cuaca luar sedang sejuk atau ruangan kecil, sistem akan menurunkan daya supaya tidak boros listrik. Dan yang terakhir yang dapat kita simpulkan, dengan cara ini suhu ruangan akan perlahan turun dan stabil mendekati 24 derajat sesuai dengan nilai set point atau nilai yang kita inginkan sebelumnya. Jadi meskipun kondisi ruangannya itu nanti berubah-ubah, entah ada pintu yang terbuka mungkin, orang keluar masuk, atau mungkin cuaca luar juga mempengaruhi, AC adaptif ini tetap bisa menyesuaikan, menjaga kenyamanan kita sekaligus nantinya bisa untuk menghemat si energinya. Nah, selanjutnya ini ada terkait dengan si diagram blok. Nah, di situ ada terkait dengan set point. Nah, set point di situ maksudnya apa? Nilai yang kita inginkan. Jadi suhu yang diinginkan pengguna. Misalnya tadi kan 24 derajat Celcius. Nah, itulah input target atau nilai yang kita inginkan di sistem ini. Lalu ada controller di sana yang dimana pengatur kerja dari si AC-nya ini. Nah, yang mana controller ini akan menghasilkan sinyal kontrol, atau teman-teman bisa lihat di diagram juga ada kontrol sinyal di sana, yang dimana untuk mengatur plan agar suhu ruangan itu nantinya mendekati si nilai set point atau nilai yang kita inginkan sebelumnya. Lalu ada plan di sana, plan di sini itu merupakan ruang dan juga si AC-nya, atau bisa kita bilang itu sistem thermal ruangannya atau sistem pendeteksi ruangannya. Lalu ada output di sana yang dimana itu merupakan suhu ruangan aktualnya, yang dimana karakteristik plan ini bisa berubah-ubah. Misalnya banyak orang masuk, itu ruangan lebih cepat panas, pintu atau jendela terbuka itu jadinya udaranya masuk kan, jadi cuaca luar itu juga mempengaruhi. Lalu ada output di sana yang dimana merupakan suhu ruangan aktual yang terukur, nanti dibandingkan dengan si set point yang mana nantinya akan bisa menghasilkan si nilai error. Lalu ada yang nama di sana ada penyesuaian parameter atau parameter adjustment,
yang dimana bagian ini khas dari si kontrol adaptifnya. Dia ini berfungsi untuk membaca si errornya, selisih suhu aktual dengan suhu target atau suhu set point yang sudah kita atur sebelumnya. Jadi jika ruangan lambat dingin, misalnya karena beban termal yang tinggi, maka parameter controller otomatis disesuaikan, meningkatkan daya kompresor juga dan juga mempercepat kipas, dan juga bisa juga untuk mengatur bukaan katup pendingin lebih besar. Jika ruangan yang cepat terlalu dingin, parameter ini juga bisa kita turunkan supaya si sistem ini lebih hemat energi. Nah, jadi bisa kita katakan cara kerja dari sistem adaptif AC ini itu nantinya di set point kita atur menjadi 24 derajat. Nah, sensor nanti membaca suhu ruangan, misalnya di ruangan itu masih 30 derajat, maka kita temukanlah intinya errornya itu di 6 derajat Celcius. Jadi controllernya itu nanti aktif, yang dimana ada kompresor dan kipas di dalamnya, yang dimana ruangan itu nanti mulai mendingin sampai suhunya mendekati si nilai set point, yaitu 24 derajat Celcius yang sudah kita katakan sebelumnya. Lalu setelah itu barulah parameter adjustmentnya ini bekerja. Kalau ternyata ruangannya besar dan banyak orang butuh pendingin ekstra, berarti jadi sistem adaptif meningkatkanlah si duty cycle kompresornya ini. Lalu kalau misalnya ternyata ruangannya luarnya sejuk, sistem adaptif menurunkan power supaya lebih hemat energi. Jadi output akhirnya stabil di sekitar set point 24 derajat Celcius meskipun kondisi ruangannya itu berubah-ubah. Jadi itulah fungsi dari sistem adaptif ini pada pendingin ruangan, yang dimana bisa teman-teman lihat jalan kerjanya dari si diagram blok yang saya tampilkan ini. Lalu terakhir bisa saya sebutkan kesimpulan dari pemaparan materi saya ini, bahwa penerapan sistem kontrol adaptif ini pada AC membuat suhu ruangan itu jauh lebih stabil sesuai dengan set point atau nilai yang kita inginkan, meskipun kondisi lingkungannya nantinya berubah-ubah, seperti pintu terbuka atau jumlah ruangan bertambah, sekaligus menghemat energi karena kinerja AC otomatis menyesuaikan kebutuhan pendinginan secara efisien. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan materi sistem kontrol adaptif pada pendingin ruangan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.